Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, hadir bersama kita anggota DPRD Kota Pekanbaru, Bapak Mulyadi. Tahu kan Bapak Mulyadi kan? Pasti sudah tahu. Kalau tidak tahu, ini saya kenalkan dia sekarang. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pengurus Masjid Paripurna Az-Zikra dan seluruh jajaran pengurus. Masya Allah, Ketua Masjidnya masih muda sekali, luar biasa ya. Kemudian Ketua Panitia Ramadan Bapak Ridwan ya, bapak-bapak, para ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh muda, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, para al-qa'imina wal qa'imat. Jadi malam ini kita ini disebut al-qa'imina wal qa'imat. Siang tadi disebut as-sha'imina was-sha'imat. Karena selama Ramadan ini Bapak Ibu, siangnya kita diwajibkan berpuasa, sedangkan untuk malamnya diperintahkan kita untuk qiyamul lail. Apa itu artinya qiyamul lail? Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Maka malam ini kita hidupkan dengan ibadah. Di antara ibadah yang sudah selesai kita laksanakan tadi sholat isya berjamaah. Kemudian kita sholat sunat rawatib. Kemudian di wabil khusus qiyamul lail Ramadan ini ada nama sholat. Dan sholat ini hanya ada pada malam Ramadan. Jangan dibuat nanti di luar Ramadan. Itu kadang-kadang ada namanya itu. Nama sholatnya sholat tarawih.
Ada salat tarawih di bulan Syawal? Tidak ada. Adanya cuma di bulan Ramadan. Itu qiyamul lail khusus. Kemudian kita sambung pula dengan qiyamul lail juga ini. Ini majelis ilmu, majelis taklim. Majelis ilmu ini juga rangkaian ibadah. Jangan lupa Bapak Ibu, ibadah itu bukan sholat saja. Sholat itu ibadah pokok. Tapi ta'lim majelis ilmu juga ibadah. Kemudian malam ini kita juga isi tadarus. Kalau ini tak sambil tadarus ini, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah." Tidak berkumpul satu kaum, satu kelompok di dalam rumah, salah satu rumah daripada rumah Allah, maksud dalam masjid. Ini sekarang kita kumpul masjid ini. Tujuan kita apa berkumpul bersama? Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajari, membahas isi-isi kandungan Al-Qur'an. Di malam ini bahkan tema kita adalah tentang Al-Qur'an. Maka semua pembicaraan kita malam ini Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita sudah duduk di dalam masjid ini berbicara tentang Al-Qur'an, apa kata Rasulullah? Dijanjikan oleh Rasulullah 4 hal untuk kita yang hadir ini. Maka rugi tidak hadir ini. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke dalam jiwa mereka ketenangan. Apa? Ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Permasalahan dunia ini sekarang Bapak Ibu bukan kurang makan, kurang minum. Sekarang semakin hari semakin banyak makanan. Tetapi kata generasi milenial sekarang, permasalahan manusia sekarang ada namanya galau. Apa namanya? Galau. Gelisah saja. Padahal makanan cukup, minuman apa, tapi hidup gelisah. Artinya apa? Tidak ada ketenangan. Hidup penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Kalau anak bujang takut tak dapat bini atau tidak. Nah, udah dapat bini takut pula, tak dapat anak tidak. Dapat anak takut pula, tak bisa kasih makan tadi. Itu seterusnya. Sampai mati galau isinya. Maka bagaimana supaya kita mendapatkan ketenangan? Jangan cari Bapak Ibu di dokter-dokter, psikolog itu. Maka ketenangan itu ada di sini. Ada di majelis yang mana di situ kita membaca Quran dan mempelajari Al-Quran. Itu Rasulullah mengatakan, nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Maka majelis, kalau kita di sini belajar Quran, maka majelis itu akan diliputi, akan dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bercucuran melimpah rahmat dalam majelis seperti ini. Maka di masjid ini Bapak Ibu yang kita minta rahmat. Maka kita masuk masjid, kita dudukkan langkah kanan, lalu kita bersolawat, lalu kita berdoa. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Itu siapa yang mengajarkan doa kepada kita? Rasulullah. Apa arti doa itu? Ya Allah, bukakan untukku seluruh pintu
diminta ketika kita masuk masjid. Itu artinya Bapak Ibu, seluruh pintu rahmat Allah terbuka dalam itu. Jangan diabaikan itu. Apalagi kata Rasulullah, wa haffat bihimul malaika. Kalau kita duduk di masjid mempelajari Al-Quran, maka Bapak Ibu sekalian, kita dikelilingi oleh para malaikat. Jadi Bapak Ibu, ada malaikat yang diciptakan oleh Allah. Tugasnya hanya mencari majelis-majelis dan menghadiri majelis-majelis yang di situ, di majelis itu orang membaca Al-Quran dan mempelajari isi Al-Quran. Itu aja kerja malaikat cuma. Ini kalau dibukakan oleh Allah ini hijab dan nampak oleh kita malaikat ini hadir luar biasa. Saya kira tidak ada masyarakat yang ketinggalan ini. Sampai tidak bangga duduk dengan malaikat. Nah, jadi kalau ibu-ibu nanti ditanya oleh anak cucu di rumah, dari mana nih katanya? Dari duduk bersama malaikat. Majelis ini majelis yang dihadiri oleh malaikat. Bukan saya bilang, Rasul. Wa haffat bihimul malaika. Bapak Ibu kita bertanya, untuk apa mereka hadir di majelis seperti ini kalau Quran dibacakan? Bapak Ibu sekalian, mereka hadir untuk mendoakan kita yang duduk di sini. Maka selama kita Bapak Ibu duduk di sini sampai kita nanti berhenti selesai, tak berhenti malaikat mendoakan kita. Jadi mereka hadir untuk doa kita ya. Sampai kita bukan. Apa doanya untuk kita di Ustaz? Dua. Yang pertama, mereka tak berhenti berdoa, ya Allah, orang-orang yang duduk di majelis di situ ayat-ayatmu dibaca, ayat-ayatmu dikupas. Ya Allah, ampuni dosa mereka semua. Jadi mereka doa untuk kita duduk ini supaya Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua, apa doa malaikat kepada Allah? Mereka meminta, memohon kepada Allah supaya yang hadir ini Allah limpahkan rahmat yang seluas-luasnya kepada yang duduk di majelis itu. Nah, kalau kita tahu itu Bapak Ibu hadir, dan kenapa kita mulai berdoa terus? Tidak mau kita bubar majelis ini sampai pagi kita duduk. Semua masalahnya iman juga kan. Yakin gitu. Tapi semuanya apa ini? Yang keempat Bapak Ibu sekalian, majelis seperti ini kalau kita sudah membahas tentang Al-Quran, apa yang Rasulullah janjikan, yang Rasulullah katakan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Maka orang yang duduk di majelis seperti ini adalah menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan Allah. Jadi kita ini Bapak Ibu kalau sudah duduk begini, kita dibanggakan oleh Allah. Bagaimana Allah membanggakan kita? Allah sebut-sebut nama kita masing-masing di hadapan makhluknya di langit, itu para malaikat. Masya Allah. Bapak Ibu, kepingin Allah menyebut nama kita? Kepingin Allah membanggakan kita dan menyebut nama kita di hadapan makhluknya di langit? Maka caranya Bapak Ibu hadir duduk di majelis ini, cintai majelis seperti ini. Rugi kita. Kalau sempat umpamanya Pak Wali Kota atau PJ atau Gubernur kemana-mana dia memberi sambutan, disebutnya nama Bapak, sebutnya, dan dibangga-banggakan ya Bapak. Kira-kira bahagia tak? Gubernur kemana-mana disebutnya nama kita, dibangga-banggakan kita, bahagia. Padahal gubernur bentar lagi berhenti dia. Berhenti tak? Berhenti. Dunia ini tak ada lama-lama. Bentar-bentar aja di dunia. Presiden, lagi presiden perlu sebut-sebutnya nama ibu orang bapak. Sudah sebutan tiru siapa? Aku siapa nama kita disebutnya. Kira-kira bangga tak? Bagaimana dengan Allah kalau nyebut nama kita di hadapan malaikat?
kita membaca, orang-orang membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, maka pada malam hari ini kita bahas tentang Al-Quran ini. Quran ini dibahas dalam habis sebelum-sebelum. Pertama sekali saya ingin mengatakan kepada kita bahwa Quran ini adalah nikmat yang sangat besar, yang termahal, yang Allah berikan kepada kita, yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu bukti bahwa Quran ini nikmat terbesar, setiap Allah menyebut nikmat Quran di dalam Al-Quran sendiri, maka Allah memulai dengan memuji dirinya. Allah sendiri memuji dirinya, Pak. Ketika menyebut bahwa Dia menurunkan Quran, maka dipujinya dirinya dulu. Dahsyatnya itu. Hanya nikmat Allah sebut dalam Quran, tapi tidak ada memuji dirinya. Seperti Allah memuji dirinya ketika menyebut nikmat Al-Quran. Apa di antaranya? Kita baca di awal surah Al-Kahfi. Awal surah Al-Kahfi berbunyi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Coba lihat. Yang mengatakan Alhamdulillah itu siapa? Kan itu ayat Quran itu, surah Al-Kahfi. Allah bilang Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Berarti Allah memuji diri sendiri. Maka untuk apa Allah memuji diri sendiri? Ketika dia memuji sendiri, apa yang disebutnya setelah dia memuji sendiri? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya. Jadi Rasulullah yang diturunkan kepadanya Al-Quran, nikmat yang terbesar itu Allah sebut pula dengan sematan gelar yang tertinggi di sisi Allah. Apa gelar kita tertinggi di sisi Allah? Profesor, doktor, jenderal, dan khusus dokter dan jenderal. Bapak Ibu sekalian, maka gelar yang paling tinggi gelar kita di sisi Allah, abdul. Kalau kita Pak sudah disebut Allah abdihi, tidak ada lagi. Maka kita semakin sempurna menghambakan diri kepada Allah, maka derajat kita semakin tinggi. Tapi kalau manusia, semakin kita menghambakan diri kita kepada manusia, hidup semakin kalau melihat hidup, hinakan hidup kita bisa Allah. Jangan sekali-kali merendahkan hidup depan manusia. Asal kita dibaca manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa di kita? Walam yaj'alahu 'iwaja. Jadi di sini Allah memuji dirinya, segala puji bagi Allah. Allah memuji dirinya. Kenapa? Allah menyebut nikmat terbesar yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Coba kita baca lagi di surat yang lain. Allah menyebut nama lain daripada Al-Quran. Kalau sini Al-Kitab. Di ayat lain apa kata Allah? Tabarakalladzi nazzala ala abdihi, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabaraka itu kata-kata pujian, maha mulia, maha tinggi, maha agung. Tabarakalladzi, maha agung orang, alladzi nazzala al-furqan, yang telah menurunkan Al-Quran. Karena nama Al-Quran itu ada 4 kata ulama ilmu Al-Quran. Ada nama Quran itu 4 cuma.
lalu dimulainya dengan memuji dirinya, berarti itu nikmat termahal yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa kata ulama tafsir? Kalaulah seandainya, kenapa Allah puji dirinya? Kalaulah seandainya seluruh makhluk yang pernah diciptakan Allah semua memuji Allah 24 jam sampai hari kiamat, karena kiamat itu belum terbayar sama sekali dengan pujian itu, maka Allah mengambil alih pujian itu kepada diri. Ngeri itu Pak nikmat Quran. Sudahkah kita merasa bahwa nikmat Quran seperti itu, seperti yang diingatkan Allah kepada kita? Ya Ibu ya, kalau kita sudah punya Quran, tuh miskin hidup, tidak masalah Bapak Ibu. Dan saja dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kalau orang telah diberikan hidayah oleh Allah, pertama hidayah Islam, kemudian Allah beri taufik dekat hafal Quran, selalu baca Quran. Bapak Ibu dari lagi muda dunia ini oleh dia. Kenapa? Cukup nikmat itu bagi dia untuk hidup ini. Jadi kalau ada orang Pak, sudah Allah berikan hidayah Islam, kemudian Quran sudah ada, lalu masih merasa miskin juga, Allah miskinkan hidupnya sampai mati. Dia tak pernah tenang. Itu gawat itu. Marah Allah. Kalian menjadi umat pegangan kalian Quran itu masih juga merasa miskin lagi. Masih gelisah juga kalian hidup ini. La ilaha illallah. Quran itu dasar. Karena itu Bapak sekalian, bulan Ramadan ini apa hakikatnya? Bapak Ibu, kenapa kita puasa? Bapak Ibu, kenapa? Pertama, Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia. Tahu rasanya? Semua rasanya karena Quran. Ini Quran ini, Ramadan ini bukan masalah puasa ini. Puasa itu karena hubungan dengan Quran. Bapak Ibu sekalian, karena Al-Quran ini Allah turunkan. Kata ulama ilmu Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran ini 2 tahap. Tahap pertama, Allah turunkan Al-Quran ini dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Di sebuah tempat di langit dunia namanya Baitul Izzah. Ustaz, di mana alamat itu? Saya mau ke sana. Jangan tanya saya. Oh, tanya pula nanti Baitul Izzah di langit. Bapak Ibu sekalian, Baitul Izzah namanya. Itu diturunkan sekaligus, dan itu dalam satu malam. Itulah yang dimaksud oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Quran itu di satu malam, dan malam itu penuh berkah. Jadi nanti kalau ditanya, oh katanya Quran turun di malam Lailatul Qadar. Quran itu kan 23 tahun turunnya. Katanya Quran turun di bulan Ramadan. Banyak Quran turun di bulan, bukan di bulan. Dan orang kita itu gimana maksudnya? Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa malam diturunkannya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu Allah jadikan malam itu malam paling istimewa. Allah jadikan malam Lailatul Qadar. Maksudnya apa Bapak Ibu? Seluruh yang bersentuhan Allah ingin mengingatkan kepada kita, Quran ini nikmat paling dahsyat. Oleh karena itu, seluruh yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi paling istimewa. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam paling istimewa. Allah jadikan malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau Bapak Ibu hidupkan malam itu dengan ibadah, apakah membaca Quran atau sholat atau zikir,
ditambah lihat HP Pak. Dan Rasulullah ditanya, itu amalan siang saja atau malam? Siang Pak. Masya Allah, 83 tahun tuh. Maka kalau kita tak dapat, setelah itu apa? Lailatul Qadar itu bulannya di bulan apa? Bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan diturunkan di Al-Quran. Allah jadikan bulan paling Ini istimewa Ramadan itu dari mana? Karena di situ Quran diturunkan. Maka Allah jadikan dia bulan istimewa, Bapak Ibu. Maka ketika Allah menyebut bulan Ramadan, nama Ramadan dalam Quran, bukan puasanya dulu yang Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan ketika menyebut Ramadan, Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Kemudian apa ketika Allah menyebut Quran? Fungsi Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Karena Allah ingin mengingatkan ketika kita berinteraksi membaca Quran, bukan sekedar Bapak Ibu cari pahala. Ada orang cari membaca Quran dapat pahala, 1 huruf 10 pahala. Tapi baca Al-Quran itu sebagai pedoman. Maka itu sumber kehidupan, peta kehidupan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baru faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang hadir ke Ramadan itu, maka hendaklah puasa. Jadi sekarang Bapak Ibu dengan ayat itu, kita itu puasa sebenarnya apa hakikat puasa itu? Bapak Ibu, kenapa kita disuruh menahan makan, menahan minum, tak boleh mendekati istri selama siang Ramadan? Itu hakikatnya Bapak Ibu, supaya diri kita jangan sibuk makan, jangan sibuk minum, sibuk dengan istri, supaya fokus dengan Al-Qur'an. Itu supaya kita fokus dengan Quran. Itu maksudnya itu. Karena yang membuat kita sibuk selama ini apa? Apa yang membuat kita sibuk, Ibu-ibu? Banyak minum. Coba di warkop sekarang, warung kopi itu anak-anak muda kita. Kopi yang diminum segelas cuma 40 dulunya. Jam 3 sore sampai jam 3. Astagfirullahaladzim. Yang diminum segelas cuma habis. La ilaha illallah. Bahkan minum itu menyibukkan kita. Yang menyibukkan kita cari makan, cari minum. Apalagi menyibukkan istri. Sampai tidak sempat baca Quran gara-gara istri, melayani istri. Ada Ramadan sebentar kebal dengan istri, pada Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Ramadan kenapa dilarang kita makan, dilarang minum? Nafsu jangan pikirkan. Supaya apa? Fokus dengan Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, capai kesempurnaan puasa dengan Quran. Jadi Quran ini juga Allah jadikan untuk kesempurnaan puasa kita. Ini puasa kita ini Bapak Ibu, udah tahu disempurna atau tidak? Karena Allah ketika menyuruh kita puasa, sempurnakan puasa itu. Maka Imam Ghazali mengatakan puasa itu ada 3 tingkatannya. Puasa orang awam, puasa orang khawas, puasa khawasul khawas. Kalau puasa orang awam ini, yang puasa cuma perut, di bawah perut saja. Yang lainnya tak puasa. Mulut tak puasa, mata tak puasa, telinga tak puasa. Yang puasa cuma perut dan di bawah perut. Maka ini masuk dalam apa dikatakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak, berarti banyak orang yang berpuasa tak mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Karena yang puasa cuma perut saja, mulut
sekalian. Tapi alhamdulillah ya, kalau kunjing kita sedang puasa, batal puasa Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau kunjing batal puasa enggak? Ya, kalau ada bapak-bapak membohongi istri, Pak kasih duit, nggak ada duit katanya, batal puasa enggak? Batal kata ibu. Kalau masalah duit, batal. Batal loh. La ilaha illallah. Batal puasa. Nggak batal bu, nggak batal. Nggak batal puasa saja. Cuma apa? Puasanya nggak ada guna. Jadi puasa yang kedua khawas. Kalau puasa khawas itu begini, perutnya puasa, di bawah perut puasa, kemana Bapak Ibu? Seluruh organnya puasa. Maka mulutnya puasa, mata puasa, tapi barangkali hati pikiran tak puasa. Maka khawas. Maka di sini Bapak Ibu bisa jadi hangus gitu puasa pada puasa. Maka puasa tertinggi itu adalah khawasul khawas. Semuanya puasa. Mulut puasa, telinga puasa. Maka bagaimana caranya Allah tunjukkan kepada kita supaya selama Ramadan ini puasa semuanya? Maka Bapak Ibu, fokuskan seluruh organ kita. Stop. Mulut stop bicara dengan manusia. Mata stop melihat HP. Telinga stop sudah mendengar semuanya. Pikiran yang mikir-mikir yang lain lagi. Hati jangan bersama yang lain lagi. Semuanya gerahkan untuk Al-Quran. Maka mulutnya bergerak. Itulah sebabnya Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan oleh muridnya Rabi' al-Muradi, kalau sudah Ramadan dia mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Berapa? Kalau 60 kali selama Ramadan 30 hari, berarti setiap hari dia khatam berapa kali? 2 kali. Kira-kira sempat ngerumpi dia itu? Sempat Imam Syafi'i lihat HP itu? Sempat main TikTok? La ilaha illallah. Itulah Bapak Ibu sekalian, as-shaumu junnah. Puasa itu perisai. Karena dengan Quran ada sempat lagi. Matanya dengan Quran, telinga dengan Quran, apalagi Quran dibaca dengan tadabbur. Maka hati, pikiran dengan Quran semuanya. Begitu baru puasanya begini. Jadi subhanallah, itu aja caranya. Jadi siangnya coba, Allah kepingin Ramadan ini siang malam dengan Quran. Siangnya disuruh kita puasa, makan minum ditahan, istri jangan didekati, supaya kita fokus dengan Al-Quran. Malamnya kita disuruh qiyamul lail. Qiyamul lail itu juga isinya Al-Quran. Jadi tarawih ini, apa sudah tarawih Pak? Kalau sholat Bapak tadi itu belum tarawih namanya tadi. Tarawih itu sholat yang banyak istirahat. Kenapa banyak istirahat? Karena masalahnya Bapak Ibu capek berdiri lama. Karena imamnya baca Quran yang rakaat. Kalau kita ikuti tarawih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pernah seorang sahabat bernama Huzaifah. Huzaifah ini diikutinya tarawih Rasulullah. Maka pertama Rasulullah rakaat pertama setelah Fatihah tarawihnya dibacanya surah Al-Baqarah. Sudah sampai ke ujung Rabbana la tu'akhidna, Huzaifah sudah senang. Ini rukuk lagi ini katanya. Selesai surah Baqarah disambungnya lagi dengan surah Ali Imran. HP
Dua kemungkinan saja, tinggal dia sendiri, ada besoknya dia dipecat. La ilaha illallah. Bapak Ibu, lebih kurang satu rakaat itu 5 juz, atau sampai barangkali 6-7 juz serakaat. Maka Rasulullah SAW dalam hadis itu, karena ada orang bersikuku tarawih itu cuma 8 rakaat. Rasulullah tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat. Dia tidak baca ujung hadis itu, tapi kata Aisyah menceritakan tidak pernah lebih 11 rakaat. Tapi jangan ditanya betapa panjangnya salat Rasulullah SAW. Sekarang rakaatnya jadi ambil panjangnya. Sunnah itu. Kalau ngambil sunnah, ya dia berbaru ambil semuanya. Ada orang potong sunnah, Pak, tapi dia bilangkan rakaatnya aja. Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya tarawih itu gunanya untuk mendengar Quran, supaya kita dengar Quran itu dari imam yang hafiz, yang bacaannya itu punya sanad sampai ke malaikat Jibril alaihissalam. Dicari imam yang sanadnya sampai ke malaikat Jibril. Bisa itu? Mereka Jibril apa? Maksudnya sanadnya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah terima dari siapa? Jibril. Itulah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah tadarus. Tadarus itu artinya apa? Satu membaca, satu mendengarkan. Nanti situ baca, situ itu tadarus namanya. Kebiasaan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau sudah malam-malam Ramadan, selalu Jibril datang kepada Rasulullah melakukan tadarus, Pak. Maka Bapak kalau pergi ke Masjid Nabawi, ada sebuah pintu namanya pintu Jibril. Bab Jibril. Kenapa dinamakan pintu Jibril? Karena Jibril dulu ketika masa Rasulullah, kalau datang dia mau tadarus Ramadan, masuk dari arah itu tadarus. Jadi Jibril bacakan kepada Rasulullah, Rasulullah dengar. Setelah itu nanti Rasulullah baca, Jibril mendengar, sehingga satu huruf pun tak ada yang itu yang diambil oleh imam itu. Dan imam itu baca selama Ramadan dan kita mendengar. Alangkah bangganya siangnya kita baca dengan mulut kita Quran tamat, setiap hari khatam. Malamnya juga kita dengar ulang Quran dari mulut imam yang punya sanad kepada Rasulullah. Masya Allah. Jadi Quran semua. Bapak Ibu, sekarang di Indonesia ini ada tarawih, Pak, 1 khatam Quran setiap malam. Bukan 1 juz, Pak. Bukan dari Wadduha sampai Al-Mutakasur, atau Al-Mutakasur sampai An-Nas. 1 khatam. 2 minggu yang lalu, saya diundang oleh wali kota Dumai, Pak Faisal. Di wali kota Dumai itu membangun DIC namanya, Dumai Islamic Center. Jadi saya diundang dan saya diminta memberi ceramah tiap hari pagi ke sana. Jadi sekarang dia menetapkan di sana tarawih 1 juz malam. Maka masjid pemerintah saya lihat mungkin seluruh Indonesia yang 1 juz semalam cuma Dumai. Aku hebat mulai itu Pak Wadi itu. Dia perhatikan orang bilang nanti tidak ada orang sholat, tapi subhanallah penuh masjid itu, Pak. 1 juz malam. Imamnya itu masih anak muda, kita SMA. Imam ini cerita dia sering dulu mengikuti tarawih 1 khatam semalam. Di mana? Ibu tahu nggak di mana ada tarawih di Indonesia ini sekhatam? Jadi kalau Bapak itu mau coba pergi ke sana nih, saya tunjukkan alamatnya. Kalau mau coba 1 khatam semalam, pergi ke sana.
Di mana? Di sebuah pesantren namanya pesantren Tamboro. Pesantren Tamboro ini letaknya di Jawa Timur, di sebuah kabupaten namanya Magetan. Pergi Bapak ke sana. Maka itu pesantren itu saya sudah masuk, ketemu saya dengan kiainya. Itu Bapak Ibu sekalian, luas pondok itu 200 hektar. Ada pos-posnya itu banyak musola-musolanya. Kalau Bapak masuk, sana masuk, Bapak tarawih, masuk ke khatam, dan selesai. Maka tanya dulu nanti, ini tarawihnya berapa juz ini semalam? Nanti masuk sekali khatam nanti. Bapak Ibu saya tanya nanti kemarin pagi-pagi saya cerita dengan dia. Itu di Tamboro, satu kali khatam tuh dari jam berapa sampai jam berapa kan selesainya? Jadi berapa? Maka dia bilang apa? Kami mulai setelah Isya kita jam 8, itu habis selesai jam 3. Berarti kan jam 3 khatam Quran Bapak Ibu. Berarti Imam Syafi'i 2 kali khatam. Berarti berapa berarti? Jam 8 sampai jam 3 khatam tuh. Asian kali khatam, malam 10 kali khatam. Minimal sebenarnya tarawih ini Pak. Itu baru tarawih. Kenapa? 1 rakaat 5 juz. Rakaat kedua 5 juz. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau sudah 5 juz atau 4 juz rakaat, kira-kira kakinya gimana itu? Bapak Ibu, gimana kakinya kira-kira? 5 juz 1 rakaat. Bapak Ibu sekalian, setelah 2 rakaat salam, setelah 8 juz, tentu butuh itu baru tarawih namanya. Tapi kalau inna a'tainaka wal asri itu tarawih. Apa diserahkan? Itu sebenarnya, itu baru tarawih. Jadi saya pernah mencoba Pak. Tapi saya mungkin 3 juz rakaat. Memang Bapak Ibu kalau selesai 2 rakaat itu, sudah muncul kaki jemaah itu semuanya. Muncul ada ke sini, ada ke sini. Asal nanti sambil minum kopi, ada bawa makanan apa. Hampir Bapak Ibu 15 menit atau apa itu istirahat semuanya. Yang begini-gini pada macam asik. Setelah itu apa? Ada mulai mengisi dan duduk sambil dibacakan sebuah hadis Rasulullah serta rohani setiap selesai 2 rakaat. Tidak ada istirahatnya. Setelah itu 10 menit nanti bangun lagi, mulai lagi. Bisa tahun depan insya Allah 10 kali khatam di Masjid Istiqamah. Ini bukan baru ini. Kalau orang mau tarawih pakai dua, kalau mau tarawih khatam Quran di masjid asik. Saya kira banyak yang bilang itu Pak, khususnya para hafiz. Karena biasanya kalau di Tamboro itu yang ikut jemaahnya para hafiz. Kenapa? Karena sambil murojaah mendengar Quran itu memuji apa? Di Indonesia yang saya tahu kalau itu 1 khatam itu 1 hari. Kalau di Mesir banyak 1 khatam semalam itu banyak. Karena di sana hafiz banyak, itu biasanya di perkumpulan hafiz. Kalau banyak nanti sekolah-sekolah hafal Quran, itu nanti di sana itu 1 kali khatam itu. Kalau rata-rata Bapak Ibu, yang di mana-mana itu mau tarawih 23, tarawih 13. Kalau di Saudi itu dulu ada selama saya di sana 3 macam tarawih di sana. Ada tarawih 11 rakaat. Itu umum rata-rata di Saudi itu 11 rakaat. Ada tarawih 13 rakaat masuk witir. Itu di Masjid Kubah, Masjid di Melaten. Sedangkan Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi 23 rakaat. Tapi semuanya sama. Mau yang 13, yang 11, 23, tetap setiap malam itu minimal
minimal 1 juz. Silakan. Kalau kita pilih, kenapa ada 11, ada 13, ada 23? Itu tergantung jemaah. Jemaahnya mau apa? Tapi tetap 1 juz. Karena salah satu tujuan tarawih itu memberi kesempatan kepada jemaah mendengarkan Quran dari awal Ramadan sampai akhir khatam. Itu sebenarnya. Siangnya dengan mulut kita baca, malamnya kita dengar dari imam. Sehingga kalau ada bacaan kita yang kurang pas, nanti bacaan imamnya kita ikuti. Itu sebenarnya. Jadi minimal 1 juz. Kalau 1 juz semalam sampai malam 30, selesai 30. Allahu Akbar. Jemaah bahagia. Alhamdulillah kami telah mendengar Quran 30 juz. Nanti telinga kita senang. Tapi kalau dangdut 30 nyanyi setiap hari ini terus, mau terbang telinga kita itu dari diri kita. Nyesal ya sih gak ada. Kita diperdekat dangdut Quran gak ada dengarkan. Ini makhluk Allah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah. Kalau dia 8 rakaat 1 juz, maka konsekuensinya apa? Berdirinya lah 8. Maka kalau muda-muda nanti jemaahnya pilihlah 8 rakaat. Nah, karena tulangnya masih kuat. Tapi kalau nanti tua-tua, sudah banyak yang kena asam urat. Karena itu bagusnya 23. Supaya apa? Berdirinya agak sedikit. Karena kalau 20 Bapak Ibu, 1 halaman serakaat dalam mushaf Madinah. Berarti halaman sampai kena 1 juz 20 halaman. Kalau itu dibaca 20 rakaat, maka setiap rakaat itu adalah 1 halaman. Tapi kalau dijadikan 8, maka setiap rakaat berapa halaman? Bisa 2,5 atau 1/4 halaman. Berdirinya lama. Tapi ada mazhab ulama, mana yang lebih afdal? Lama berdiri atau memperbanyak sujud? Karena kan itu konsekuensinya. Ada yang mengatakan ulama, afdal kita lama berdiri dalam sholat itu. Karena Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Ada yang mengatakan enggak, yang lebih afdal itu dalam sholat itu sujud, perbanyak sujud. Maka kalau perbanyak sujud, berdirinya di. Kalau begitu, kalau begitu berdiri sedikit, banyak sujud, maka rakaatnya banyak. Maka coba kalau 20 rakaat berapa sujud? 40 sujud. Kalau 8 rakaat berapa sujud? 16 sujud. Sekarang pilih saja, tapi berdirinya sedikit. Ada ulama yang memilih berdiri lama, ada pilih sujud lama. Kenapa di Masjid Mekah dan Madinah itu dipilih 23? Mengingat jemaahnya orang-orang orang umroh kan, baru selesai pegal-pegal tawaf sa'i. Maka cocoknya orang seperti itu berdirinya jangan lama-lama. Begitu tuh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau datang besok tahun depan 1 kali khatam ya 1 juz lah. Semangat. Nanti dicari imam yang hafiz. Sadar ya. Dan sahabat saya rupanya apa? Wali kota Dubai berhasil. Wah, ada jemaahnya. Alhamdulillah. Kita ini bisa. Bahkan Bapak Ibu dicari mana yang 1 juz supaya kita dapat rasa bahagia khatam. Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan Ramadan ini hakikatnya apa? Al-Qur'an. Selesai tarawih Bapak Ibu, tidak pula-pula apa? Tak ada duduk pula, tak ada. Sudah dengar saya juz. Tak pula balik. Duduk bersama-sama. Quran juga ada.
Ramadan ini sebenarnya apa? Ini Ramadan sengaja Allah muliakan supaya umat Rasulullah pesta Al-Qur'an. Ini pesta Al-Qur'an ini. Itulah sebabnya dulu sahabat-sahabat, ulama-ulama dulu belum Ramadan masuk, kalau sahabat saja baru Ibu sekalian, mereka sudah pegang Quran. Kenapa? Kita akan menyambut bulan. Itu tidak dimengerti oleh banyak orang sekarang. Jadi lapar itu apa sebenarnya? Jadi kalau bapak ibu lapar, tidak makan siang, tidak apa siang, itu tidak pegang Quran, berarti apa? Tidak paham apa itu puasa. Tidak paham kita apa itu puasa. Puasa itu disuruh seperti Quran. Maka bapak ibu yang Indonesia tidak tahu apa ustadz yang salah. Atau gimana? Atau kita ini tidak beranjak-beranjak. Saya kemana-mana, kalau di Saudi hidup 15 tahun. Kalau berjalan di banyak negara yang sudah saya kemana-mana. Kalau di Ramadan ini, Bapak Ibu, saya kalau di Saudi itu tidak salah. Kalau Ramadan ini seluruh, pokoknya dokter sedang praktek. Tidak ada pasien Pak. Coba lihat dokter itu. Ngapain dia? Baca Quran. Di meja itu dia. Sister, perawat, lagi tak ada pasien. Ngapain dia Ramadan? Pegang Quran. Bapak perlu pergi ke Mesir kemudian apa? Naik bus. Tunggu juga Pak. Kadang ada yang gantung-gantung. Tapi kalau Ramadan, ada yang sambil gantung sambil baca. Saya waktu itu Pak Ramadan di Mesir. Jadi ada demo. Maka ada itu namanya tentara pasukan apa namanya itu? Uruhata namanya. Tentu kan menjaga orang demo. Saya lihat mereka tuh sibuk dulu. Ramadan itu ada di dalam mobil ada apa? Menarik, saya foto tuh Pak. Menarik pemandangan itu. Semua mereka yang menunggu orang demo itu pegang polisi Pak. Polisi kita yang ada di apa itu ada pegang Quran. Bapak Ibu, udah percaya Bapak Ibu? Sekarang ini kalau kita pergi ke airport, umpamanya di Saudi, di negara Teluk, di negara Mesir, coba lihat di airport itu. Kalau sudah Ramadan, semua ibu-ibu, anak muda, sambil menunggu besar. Pergi apa kasih mau 3 sekarang? Saya tidak tahu ustadznya yang salah atau ustadznya salah mungkin ya. Baik Pak Mulia. Coba dia ke rumah sakit kita dia. Siap-siap besok. Pasien tidak ada, ngapain itu? Main TikTok, Ramadan. Berhenti dengan TikTok dulu. Ini bukan bulan TikTok, ini bulan Al-Quran. La ilaha illallah. Bapak Ibu, ini fenomena yang menyedihkan sebenarnya. Gimana kita dengan Quran? Padahal Allah berjanji Bapak Ibu. Jadi salah satu Bapak Ibu, kenapa Quran ini adalah nikmat terdahsyat? Karena Allah memuji dirinya sebelum Allah menyebut nikmat Quran. Salah satunya juga Bapak Ibu, salah satu besar sebuah nikmat. Ketika Allah menyebut nikmat itu, Allah katakan kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Itu gawat itu Pak. Jadi ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita akan besok diaudit. Allah sendiri yang bilang. Secara umum Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im."
Demi kata Allah, sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap seluruh nikmat. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada nikmat itu yang Allah baca satu-satu. Karena Allah sebut satu-satu nikmat itu disebutnya, nikmat ini kan diminta. Itu berarti nikmatnya dahsyat. Apa di antara Bapak Ibu nikmat yang Allah sebut bahwa itu akan diminta pertanggungjawaban? Di antaranya Bapak Ibu, firman Allah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dalam surah Al-Isra Allah katakan, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Tiga disebut Allah. Pendengaran, apa yang kau dengar hai manusia? Telinga, kemana kau dengarkan? Yang kedua, mata, kemana kau lihat, kau pandangkan? Otak dan pikiran, kemana kau pikirkan? Mikirin makan aja. Maka stop mikirin makan, stop. Karena akal bukan untuk cari makan. Karena kalau seandainya akal untuk cari makan, tidak perlu akal. Karena banyak makhluk tak punya akal juga kan? Kambing makan dah. Saya kadang-kadang kuliah di Giltupa. Kalau kuliah perdana sertanya mahasiswa, kalian ini kuliah mau apa? Cari ilmu Pak, ilmu benerlah. Cari ijazah, dapat ijazah apa? Dapat kerja Pak, dapat kerja dapat apa? Dapat duit Pak, dapat duit bisa makan Pak. Terus begini Pak, astagfirullahaladzim, pulang ke sebelah. Kenapa kalau itu jawabannya Pak, ujungnya dapat makan, dapat begini? Itu kesimpulannya. Dapat rumah, astagfirullahaladzim, dapat kendaraan. Saya bilang, berarti kambing, kucing lebih hebat dari kita. Kenapa? Karena habis kuliah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ujungnya cari mah. Kucing tak pernah kuliah juga. Astagfirullahaladzim. Tahu marmot? Kucing begini dah. Berapa tahun kuliah kucing itu baru bisa begini dia. Astagfirullahaladzim. Kalau itu kan berulang. Kerto, berapa tahun dia belajar Bapak Ibu bisa makan? Mana besar badan keluarga kita? Gajah. Ini bukan untuk makan ini. Bukan untuk ini. Kalau untuk ini nak suka insting selesai. Tidak perlu. Jadi anak-anak muda-muda kita habis waktunya menonton sinetron pacaran. Astagfirullahaladzim, pacaran juga belajar. Tahu apa ditontonnya? Ngeri manusia. Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah. Maka diri Allah untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Itu gunanya. Ayat Allah yang dibaca, ayat Allah yang terbentang, supaya apa? Muncul di sini keyakinan kepada Allah. Itu gunanya akal itu. Maka akal ketika melihat botol ini, apa kata akal? Ini ada yang buatnya, ada pabriknya ini. Maka ketika Bapak Ibu ngaca, dilihat wajah yang cantik. Masya Allah, susunan mata, hidung, telinga yang sesuai dengan kadarnya. Masya Allah, langsung lakukan apa kata akal? Ini yang membuatnya ini siapa? Itu akal. Maka langsung orang berakal bilang, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perindah ciptaanku, perindahlah akhlak
lihat gunung-gunung, siapa yang membuat itu indah? Subhan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka mari kita dengan Quran. Itu berapa ceramah ini? Hanya sekali ceramah. Karena terlalu lama saya belajar. Bayangkan 15 tahun di Madinah. Itu saya kasih ilmu itu semuanya malam ini. Pingsan Bapak Ibu semuanya nanti. Bapak Ibu, Quran itu diturunkan kepada Rasulullah berapa lama? 23 tahun, Pak. Jadi kalau sekaligus itu satu malam dan terpadam. Dari langit dunia, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah diturunkan Jibril, itu memakan waktu selama 23 tahun. Diturunkan secara berangsur-angsur Bapak Ibu, dan sekaligus. Berapa semester itu Pak? 23 tahun itu 46 semester. Jadi kalau ada orang daftar pagi langsung wisuda malam, ada apa itu? Langsung MBA. 46 Pak semester Rasulullah Al-Quran. 23 tahun baru tuntas. Jadi mulai awal diturunkan Quran umur beliau 40 tahun. Ayat terakhir turun menjelang beliau wafat. Umur beliau 63. Berarti berapa tahun diterima Quran? 23. Kalau disemesterkan berapa? Maka jangan berhenti. Ini kadang-kadang baru TK, baru masuk SD, tak baca Quran lagi. Tamat sudah katanya. Astagfirullah. Maka sampai meninggal kita baca Quran lagi. Apa itu sekalian? Kadang-kadang sudah SMA, gengsi baca Quran. Kalau udah tua, malas baca Quran. Saya lihat di negara lain, halako itu orang tua, anak-anak muda, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka saya ingin mengingatkan hebat dan dahsyatnya Quran ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian semua yang bersentuhan dengan Quran jadi mulia. Malamnya menjadi berkah, bulannya menjadi bulan yang istimewa. Nabi yang diturunkannya kepada Quran menjadi nabi yang paling mulia. Kemudian malaikat yang membawa Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Masya Allah. Umat yang mana pegangan hidup mereka adalah Al-Quran menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kamu umat yang terbaik. Kenapa? Karena kalian adalah umat pegangan kalian Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, maka seluruhnya, maka saya pesan selalu kepada Bapak Ibu, ini mushaf itu kan mushaf. Saya belum bekerja di percetakan Al-Quran 5 tahun saya bekerja. Ada percetakan Quran terbesar di dunia, ada di Madinah, namanya percetakan Quran Raja Fahd. Saya bekerja di situ. Itu kertas-kertas Quran yang dicetak di Madinah itu dari negara Eropa banyak, dari Belgia, dari Belanda, dari Jerman. Pak, kertas itu sebelum dibubuhi ayat-ayat Allah itu tidak ada nilainya. Maka ketika kertas kosong Bapak injak dia tak ada masalah. Bapak masukkan dia ke apa-apa. Kenapa? Dia tak ada apa-apa. Tapi kalau kertas itu sudah disentuh Al-Quran, maka kertas itu menjadi paling. Kita cium-cium dia Pak, kita taruh dia di kepala Pak, kita jaga posisi dia Pak. Bukan masalah kertasnya Pak, karena kertas itu sudah disentuh oleh, maka dia menjadi
Kemudian Bapak Ibu, maka saya pesan Bapak Ibu, kalau nanti pesta kawin buat undangan, jangan taruh air putih. Karena kertas undangan Bapak menjadi kertas undangan yang mulia karena sudah disentuh oleh. Maka kalau Bapak nanti buat ayat Quran di situ, Bapak kasih sama orang-orang, nanti dimasuk untuk sampah, diinjak-injak, siapa berdosa? Apa perlunya ditaruh di situ ayat Quran? Kalau kita tak menjamin orang-orang yang menerimanya akan tapi kalau Bapak jamin ada masalah. Ingatkan dia, Pak, undangan itu ada ayat. Karena kertas itu tak undangan. Kalau tidak ada Quran, tidak ada bisa Bapak buang. Tapi kalau sudah disentuh ayat Quran, ya dindingnya Pak Ketua nyandar, kan ada masalah. Tapi coba ada ayat Quran di dinding itu. Maka ngeri kita lihat dinding itu. Kenapa dinding itu jadi karena sudah disentuh oleh Allah. Tahu Bapak Ibu siapa manusia paling mulia? Manusia paling mulia di dunia ini kata Rasulullah, manusia yang bersentuhan dengan Al-Quran. Manusia yang tidak disentuh oleh Al-Quran, Bapak Ibu. La ilaha illallah. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman, yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, semulia-mulia kamu adalah orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Itulah manusia paling mulia kata Rasulullah. Karena profesinya bersentuhan dengan, mau kita jadi manusia. Kalau bahasa sederhana kita, manusia yang paling mulia adalah orang yang suka dan selalu mengaji dan menjadi guru mengaji. Itu betul. Bukan insinyur, bukan dokter, Pak, bukan polisi, bukan tentara, guru ngaji. Itunya, itu termulia kata Rasulullah karena bersentuhan dengan Quran. Tapi Bapak Ibu, kata Rasulullah paling mulia. Tapi kata kita, bagaimana nasib guru mengaji? Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, kalau ibu punya anak gadis, kemudian datang guru mengaji, melamar anak ibu, guru mengaji, pecinya ada pirang, sarungnya udah 3. Datang melamar anak ibu, tapi di guru ngaji, Bu, saya kepengen melamar anak ibu untuk saya jadikan istri. Biasa Bu, kalau datang orang melamar anak ibu, apa yang ibu tanya pertama? Apakah kamu hafal Quran? Gitu. La ilaha illallah. Nah, aku kerojo. Lalu dia bilang, guru mengaji Bu di musal atau guru mengaji di masjid azim? Nah, kira-kira ibu terima lamarannya? Ibu terima enggak? Pasti ibu bilang, "Duh, maaf nak, anak gadis saya belum mau menikah. Dia masih kuliah." Ya, guru mengaji. Kau kasih makan apa anakku nanti? Guru mengaji. Nasib. Enak. Jadi berapa gaji guru mengaji di Masjid Istiqlal? Pakai uang. UMR ada? UMR per tahun berapa? Ada 3 juta. 3 juta. Guru mengaji ini anggota dewan kita ada bertanggung jawab ini. Tukang sapu 3 juta. Guru mengaji
Ibu-ibu suruh bayar gaji dari duit katanya. Tapi kalau untuk lain-lain, katanya Quran paling mau gimana kita Pak? Jadi kita nasib kita umat Islam sekarang nih Pak, jadi bola-bola gara-gara kita belakangi Al-Quran. Makanya jadi bola-bola. Jadi umat ini tidak punya izah karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Muhammad, sesungguhnya Al-Quran itu letak ketinggianmu dan ketinggian umatmu letaknya pada Al-Quran, dan kalian semua akan dimintai bertanggung. Maka Bapak Ibu, mari kita bisa dah nanti Pak suruh dia, Insya Allah dia ini akan menjadi caleg provinsi. Pilih dia tapi buat kontrak. Kontraknya apa? Dia berjuang gaji guru mengaji minimal UN. Bisa nggak kira-kira ada pencak? UMR masa guru mengaji 200.000? Itulah sebabnya apa? Guru mengaji susah mencari istri. Kenapa? Nggak ada level sosialnya. Padahal Rasulullah Bapak Ibu sebaik-baik itu Rasulullah, kalau Rasulullah Bapak Ibu duduk di majelis Rasulullah, duduk begini Pak, itu dilihat dia akan mulai bicara. Begitulah hormatnya Rasulullah kepada Ahlul Quran. Rasulullah kalau duduk di majelis tidak akan mulai dia bicara sebelum dilihatnya mana Ahlul Quran, penghafal Quran. Kalau ada yang duduk di belakang dipanggil Rasulullah kumpul, semua mereka duduk di samping Rasulullah. Setelah dipastikan yang Ahlul Quran duduk di sampingnya, baru Rasulullah mulai bicara. Karena Rasulullah takut nanti apa? Dia mulai bicara, tapi dia tidak menghormati Ahlul Allah saja memuliakan mereka. Bagaimana? Itulah hidup manusia begini, hancur-hancuran. Kenapa? Sejak mana kita dilakukan? Maka besok kalau anggota dewan, siapa dewan kita pilih? Lihat Quran. Quran apa? Kalau kita mau tinggi, bukan sepatu yang dikasihnya. Quran ini apa? Ini masuk Quran katanya. Ini bukan Quran. Kalau ada apapun aja dewan mau tentu Quran dan ke kita. Ini bukan Quran ini. Quran Bapak Ibu. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Ngeri kita mendengar ayat itu. Ingat hai Muhammad, Quran itulah kebanggaanmu, ketinggianmu, kemuliaanmu, dan kemuliaan izah umatmu. Umatmu tinggi rendah tergantung sejauh mana mereka dengan Quran. Tidak ada di apa langsung mengatakan wa sawfa tus'alun. Kalian akan dimintai pertanyaan. Bayangkan kalau bapak dikasih anak oleh Allah, tidak bapak ajarkan Quran, ditanya. Anak punya apa, tapi tidak diajarkan Quran, akan dimintai pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah dalam Nuzul Quran ini berbicara Quran tak ada habis-habisnya Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita belajar memuliakan Quran, memuliakan Ahlul Quran. Nabi Bapak Ibu ketika perang Uhud itu meninggal Bapak Ibu sekalian, kan banyak para syuhada Uhud itu. Siapa yang dikuburkan yang pertama? Apa kata Rasulullah? Coba lihat yang meninggal mati syahid ini. Siapa yang menghafal Quran? Bereskan mereka. Begitu sampai meninggal, dimuliakan mereka. Mereka dikuburkan dulu. Mereka yang dilaksanakan jenazah. Begitu. Maka ketika Quran kita tinggikan, Quran itu adalah menjadi betul-betul pedoman hidup kita. Maka ketika itu, maka kata dalam sebuah hadis, Allah muliakan kita dengan Quran,
Kemudian juga Allah menghina satu kaum dengan Al-Quran. Kalau dia tinggalkan Quran, hina dia pegang teguh pada Quran, maka kadar umat ini tergantung sejauh mana hubungan kita dengan Quran. Maka sebaik-baik kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saya tanya Bapak Ibu terakhir, kata Rasulullah yang terbaik itu orang yang suka mengaji, guru mengaji. Gitu. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu punya anak, kalau saya tanya Bu, apa cita-cita Ibu untuk anak Ibu? Pak, apa cita-cita Bapak untuk anak Bapak? Kira-kira ini Bapak Ibu yang ada Bapak Ibu yang akan menjawab, cita-cita saya untuk anak saya ke depan, dia menjadi guru mengaji. Kira-kira ada yang jawab itu? Mungkin yang terbapak, saya pengen anak saya jadi dokter, pengen anak saya besok jadi bupati, pengen jadi polisi, pengen jadi anggota dewan. Berapa orang kita akan mengatakan, saya pengen anak saya guru mengaji. Kenapa sebab bilang saya guru? La ilaha illallah. Ada Bapak Ibu yang akan mengatakan guru mengaji? Tapi salah Ustaz, kalau saya anak saya kalau saya cita jadi polisi, jadi dokter, tidak salah. Silakan Bapak Ibu. Dia kedapat jadi insinyur, jadi guru, jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Tapi sebelum itu semua, dia adalah guru mengaji. Jadi nanti dewannya seperti Pak Mulia, kan anggota DPRD, tapi dia guru mengaji, pandai mengaji dan dia guru mengaji. Kan enak itu. Bupati wali kota, siang dia bertugas mengurus umat, maghrib dia jadi guru mengaji. Dokter praktek jam sekian, setelah itu jadi guru mengaji. Saya terharu Pak, ada tentara, Masya Allah. Apa yang diketawa itu apa namanya? Koramil Pak. Yang di desa-desa apa namanya? Babinsa Pak. Kan tugas itu jauh-jauh di terpencil Pak. Masya Allah, ada babinsa itu Bapak Ibu. Siang bertugas, maghrib dikumpulkannya anak-anak desa itu, dan dia tampil menjadi guru. Walaupun dia tidak jadi pangkatnya, tapi inilah babinsa. Itu yang kita inginkan. Anak kita jadi dokter, kau jadi guru mengaji, kau jadi dokter. Supaya apapun tugas, tapi jangan lupa, karena yang ibu banggakan, kau bukan dokternya, tapi kau adalah guru. Ya, mengajar anak-anak itu guru mengaji. Bapak Ibu, kita dapat saya sampaikan, mohon maaf, mudah-mudahan ini mengingatkan kita ya, mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian di Quran. Oleh karena itu, duit paling Bapak Ibu mulia, Bapak Ibu infakkan untuk Al-Quran. Di Bapak Ibu bangga kalau bayar guru mengaji anak-anak. Ya Allah, ya Allah, gede. Nah, ini ada kalau mengaji 1 juta dia minta belajar nyanyi 1 juta. Tapi kalau untuk belajar nyanyi, wah banyak sekali. Bapak Ibu marah Allah nanti. Allah tahan rezekinya nanti. Karena firman-Nya kita main-mainkan, kita rendahkan. Marah Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bangga kita. Kalau ada nanti guru-guru mengaji, ya kali-kali guru-guru mengaji anak-anaknya. Kalau ada Bapak Ibu, nampak bencinya sudah viral, sarungnya tidak pernah ganti, bajunya sudah bawa dia ke Martin itu, Subini. Tahu Martin? Dapat saya pernah dibawa orang kaya di Jalan Sudirman itu Martin. Karena dia tahu saya guru mengaji. Jadi mungkin dia selalu mengikuti ceramah saya. Mungkin dia tertarik dengan ceramah saya. Menjelang hari raya seperti ini, dicarinya saya. Datang ke rumah.
Dia ambilnya saya, Pak Ustaz ikut saya. Ini bawa sebelum martir itu Pak. Pak Ustaz, pilih Pak Ustaz semua. Mungkin lihatnya benci saya lebih. Pilih Pak Ustaz. Ambil semua Pak Ustaz. Masya Allah. Sampai sekarang masih saya simpan beberapa barang Pak. Ini bukti, soal ada orang seperti itu. Kalau mencari kemudian guru mengaji coba cari bawa ke martir itu sesekali. Pak Ustaz, ini peci Pak Ustaz tidak cocok. Malu kami, Pak Ustaz mengaji, ngajar guru anak-anak kami. Masa begini, malu kami kepada Allah. Asal Pak Ustaz tidak layak, malu kami. Ya Allah, ada begitu Bapak Ibu? Hah? Ke depan begitu ya? Supaya hormat, terhormat, guru ngaji ini terhormat. Kita yang menghormati. Kalau artis kita hormati, azab Tuhan datang nanti. Guru mengaji kita belakangkan artis-artis yang kadang-kadang merusak kerjanya, itu kita idolakan. Astagfirullah. Apa itu? Maka bertobat kita cepat. Mana kehidupan yang mulia itu? Ini kita saya ingatkan malam ini. Mudah-mudahan dapat manfaat ya. Mudah-mudahan kita bisa mengaji lagi. Pokoknya undang saya ini guru mengaji. Saya banggakan. Saya ini bukan dokter saya Pak. Saya guru mengaji. Itu aja. Dulu saya melamar ke dan diterima orang. Karena saya bilang apa kerja Pak Ustaz? Guru mengaji dia bilang. Allah kenal Quran. Saya puas. Baca Quran itu Masya Allah. Kalau Bapak Ibu paham. Tidak perlu dunia ini. Tidak perlu buku-buku dunia ini. Apa perlu paham Quran? Tidak perlu apa-apa bujuk-bujuk. Puas kita Pak. Semua ada. Ilmu Allah yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan ada. Tidak bisa kita baca. Rugi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku belum melihat Allah. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa